Keuntungan tak adil simpan risiko. Apakah properti investasi yang bagus? Jawaban singkat, saya tidak tahu. Apakah ada investor properti yang bagus? Apakah saham investasi yang bagus? Saya tidak tahu. Apakah ada investor saham yang bagus? Apakah bisnis investasi yang bagus? Saya tidak tahu. Apakah Anda mengerti maksud saya? Tanpa pendidikan finansial, Anda akan kehilangan uang. Tak boleh pada apa Anda berinvestasi. Risiko ekstrem. Sering saya mendengar, saya benci risiko. Saya lebih suka main aman. Saya sudah menghadapi cukup banyak tantangan. Saya menghindari risiko. Orang menjalani kehidupan dengan risiko ekstrem. Oksimoron. Definisi oksimoron adalah kata-kata yang saling berkontradiksi. Contohnya, udang jumbo, layanan pemerintah, dokter gigi tanpa rasa sakit, politisi jujur, dan perang suci. Dalam dunia uang, hal-hal berikut juga merupakan oksimoron atau kata-kata yang saling berkontradiksi. Jaminan kerja, menyimpan uang, investasi aman, saham adil, reksadana, portofolio terdiversifikasi, bebas utang. Orang paling berusaha menghindari utang paling banyak menggunakan oksimoron. Oksimoron itu membawa mereka ke dalam kehidupan dengan risiko ekstrem. Mereka memiliki pendidikan finansial jauh. Maka kata-kata merupakan oksimoron finansial. Bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan finansial, semua oksimoron itu terdengar seperti kata-kata bijak keuangan. Akan saya jelaskan. Jaminan kerja. Ketika saya lulus SMA, teman sekelas saya tidak melanjutkan keperluan mereka tidak harus melakukannya karena ada banyak pekerjaan bergaji tinggi menanti lulusan SMA. Banyak di antara ribuan pekerjaan di perkebunan nanas tebu merupakan pekerjaan bergaji tinggi bagi peraturan pekerja serta kerani. Sebagian besar merupakan pekerjaan yang bergabung dalam sektor serikat pekerja dengan bayaran bagus dan tunjangan hebat. Sekarang sebagian besar perkebunan itu sudah hilang. Teman-teman sekelas saya entah bekerja untuk McDonald atau menjadi wirausaha dalam pertanian tropis alias marijuana. Banyak yang baik-baik saja sebagai petani pelanggar hukum. Jelas mereka tidak banyak membayar pajak. Bagi dunia luar mereka tampak seperti orang miskin yang menerima tunjangan pemerintah, tapi mereka mengendarai truk pickup model baru yang dibayar tunai. Ironisnya, akibat teknologi dan krisis ekonomi sekarang ini, banyak teman sekelas saya meneruskan perguruan tinggi mengalami masalah dengan keuangan. Salah seorang gadis tercerdas dan tercantik sekolah saya beberapa tahun lebih muda daripada saya, lulusan college kecil di Adelaide, New England. Saya tidak punya pekerjaan, tinggal di hutan di Hawaii pinggiran, seperti pertapa. Dia menunggu menjadi cukup tua untuk menerima jaminan sosial dan Medicare. Begitu Presiden Nixon buka perdagangan dengan China, pekerjaan mengalir keluar dari Amerika Serikat saat dolar Amerika membantu China membangun pabrik-pabrik baru. Ketika China membangun pabrik-pabrik amat besar untuk karyawan bergaji rendah, para buruh berharga mahal di Amerika pun tak lagi dibutuhkan. Posisi-posisi manajemen menengah bagi para lulusan college juga mulai menghilang. Bukan saja pekerjaan bergaji rendah mengalir keluar dari Amerika, teknologi juga menghapus pekerjaan-pekerjaan bayaran tinggi. Teknologi menjadi alasan terus meningkat bagi jaminan kerja untuk menjadi oksimoron. Pada tahun 1920-an, 2 juta lebih orang Amerika bekerja di jalur kereta api. Saat ini
jalur kereta api beroperasi secara efisien dengan kurang dari 300.000 pekaryawan. Karena itu lebih sedikit berarti keuntungan lebih besar bagi pemilik jalur kereta api. Para milik seperti Warren Buffett pada tahun 2009 bayar 54 miliar 34 miliar untuk membeli jalur kereta api Burlington dan Santa Fe. Kemajuan dalam teknologi menghapus pekerjaan dan peraturan biaya buruh berarti keuntungan bagi pemilik. Mengapa memberi jalur kereta api? Bukannya perusahaan teknologi baru panas. Jawabannya sederhana, arus kas yang mantap. Pekerjaan akan terus hilang karena pekerja Amerika dah bayar 40 kali lebih besar daripada pekerja bergaji paling rendah di dunia. Itu artinya pekerjaan tak akan kembali. Bahkan Cina yang suatu ketika menjadi negara dengan gaji rendah berada dalam masalah karena pekerja Cina ingin gaji lebih tinggi. Ketika para pekerja Cina mendapat lebih banyak pekerjaan bermigrasi ke negara begaji yang lebih rendah lagi seperti Filipina, Korea Utara, dan Indonesia. Yang berbagai terobosan dalam teknologi, para pemilik bisnislah yang menang dan para karyawan lah yang kalah. Bahkan di Silicon Valley, tempat banyak teknologi baru ciptaan buatannya berlangsung diambil luar Amerika. Komputer saya gunakan untuk menulis buku ini terancang diambilkan dibuat di China. Saat menulis buku ini, saya tahu dalam beberapa bulan buku ini akan dijual dengan beberapa bahasa dalam format e-book dan cetakan. Setelah buku ini ditulis, biaya saya turun saat pendapatan masuk dari hasil yang saya ciptakan. Bisnis saya berkembang seluruh dunia dengan karyawan lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun lampau. Teknologi merupakan keuntungan tak adil yang terus bertumbuh bagi mereka di kuadran B dan kadang menjadi kerugian bagi mereka di kuadran E serta S. Mereka memiliki jaminan kerja akan membayar pajak dengan makin besar. Dengan hutang nasional semakin bertambah, pemerintah akan menaikkan gaji pajak. Kuadran dengan ruang gerak paling kecil dalam pembinaan adalah para pekerja di kuadran E dan S. Para spesialis seperti dokter, pengacara di kuadran S. Pada tahun 2010, pemerintah menambah keringanan pajak mereka di kuadran B dan E. Opsi tapi kenaikan pajak bagi mereka di kuadran E dan S. Pengangguran yang meningkat bukan hanya menjadi masalah di Amerika, itu masalah seluruh dunia. Bahkan di Cina, pengangguran berkebanyakan akan berujung pada kesusahan sosial, revolusi politik, lalu penggulingan pemerintah. Itu sebabnya sebagian besar negara dan melakukan hampir apa saja yang mencuri pekerjaan dari negara lain, melakukan permainan untuk mempertahankan pekerjaan, dan agar tetap punya pekerjaan. Negara-negara melakukan permainan uang dengan uang mereka dengan menjaga uang mereka tetap lemah. Terus penukaran mata uang atau sekedar mencetak banyak uang. Ekspor suatu negara menjadi lebih mudah jika mata uang suatu negara menguat dan menjadi lebih mahal. Ekspor menjadi lebih mahal, ekspor turun serta pekerjaan hilang. Pada tahun 1966, ketika saya pertama kali ke Jepang sebagai di kapal kargo Amerika Serikat, dolar Amerika bisa membeli 360 yen. Sebagian seorang murid, saya bisa membeli banyak dengan dolar saya. Jepang ketika itu murah bagi orang Amerika. Saat ini dolar Amerika membeli sekitar 90 yen. Artinya yen menguat dan dolar melemah. Sekarang Jepang mahal bagi orang Amerika. Jika Jepang ingin menyelamatkan perekonomian, mereka perlu melemahkan yen. Mereka membalikannya hingga menjadi 130 yen untuk $1. Ekspor Amerika lalu akan menjadi mahal. Amerika akan
lebih sedikit dan dengan kehilangan pekerjaan. Buat orang tetap memiliki pekerjaan menjadi suatu alasan negara-negara melakukan permainan dengan uang mereka.